Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok My Anim List atau MAL dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta pada program studi S1 Sistem Informasi 2019 dengan mata kuliah Mobile Programming akan menjelaskan final project Mobile Programming yang diampu oleh dosen Rio Wirawan Eskom MMSI. Next. Project ini disusun oleh yang pertama ada Rahmat Gunawan dengan NIM 028, yang kedua ada Muhammad Fazair Fata dengan NIM 078, yang ketiga ada Imam Rasyadi Hakim dengan NIM 80, yang keempat ada Aditya Yoga Adiputra dengan NIM 81, yang kelima ada Reginald Jeremika dengan NIM 84, yang keenam ada Naufal Rahmandani dengan NIM 85, yang ketujuh ada Gabriela Kustiwardani Putri dengan NIM 122. Next. Latar belakang. Perkembangan aplikasi mobile didukung dengan semakin berkembangnya bahasa pemrograman. Salah satunya bahasa pemrograman yang kian meningkat untuk mobile adalah Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone berbasis Linux. Aplikasi mobile saat ini dapat digunakan untuk mengakses sebuah sarana hiburan seperti menonton film atau serial drama dari berbagai negara. Contohnya seperti serial anime dari Jepang. Seiring dengan pertumbuhan industri anime, jumlah judul anime yang beredar sangatlah banyak. Jumlah yang banyak ini menyebabkan banyak penikmat anime kebingungan dalam menentukan judul yang akan ditonton. Aplikasi ini bertujuan untuk melihat seluruh list anime yang terdaftar pada My Anime List atau MAL dan detail dari anime tersebut seperti sinopsis, rating, pemeran, dan lainnya. Oleh karena itu, banyaknya list anime membuat pengguna membutuhkan sebuah fitur yang dapat membantu pengguna dalam mencari sebuah anime berdasarkan nama, tahun rilis, serta pengguna dapat menambahkan favorit untuk menyimpan atau menandai serial anime tersebut. Next. Masalah dari proyek ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana cara pengguna dapat melakukan pencarian anime secara spesifik dan juga menambahkan favorit untuk menyimpan list anime yang akan ditonton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, saya di sini akan menjelaskan apa aja tujuan dan manfaat dari program kami yaitu MAL. Yang pertama itu mempercepat pencarian judul satu anime dengan cara kita menulis saja keywordnya, nanti ada beberapa anime yang muncul, pasti salah satunya ada anime yang akan kita cari. Lalu yang kedua, memungkinkan pencarian menggunakan filter kategori. Ini juga cabang dari tujuan yang pertama ya, ini jadi mempercepat juga. Lalu yang terakhir yang ketiga ada menyimpan anime yang nantinya akan kita tonton. Nah, di sini kita mempunyai fitur favorit atau save supaya ke depannya mungkin saat sekarang kita belum punya waktu, terus ke depannya punya waktu, nah waktu tersebut kita bisa gunakan untuk menonton anime tersebut yang kita sudah simpan. Next. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Nah, di sini kita ada 4 fitur. Yang pertama ada list anime top, yang kedua search anime, yang ketiga list favorit anime, yang keempat detail anime. Lalu setelah ini kita akan masuk ke alur aplikasi. Seperti ini prototipe yang telah kita buat, dan alurnya mungkin dari awal akan muncul splash screen. Setelah itu, bila dilihat di sini ada list-list anime, lalu di sini ada tombol search dan ada tombol favorit yang berupa love. Pertama kita lihat dari detail anime. Ini merupakan fitur detail anime. Jadi di sini ada poster animenya, terus ada judul, ada score, rank, popularity, dan aktor dan aktris yang mengisi suara pada anime tersebut. Lalu pada home juga kita bisa search anime. Ini misalnya Kaguya strip sama, di sini akan keluar. Misalnya kita pilih salah satu, nah ini akan muncul detail animenya. Setelah itu, apabila kita ingin menambahkan ke favorit, anime ini kita
ingin tambahkan ke favorit, boleh tekan tombol love yang ada di sini. Nah, setelah itu anime yang tadi akan ditambahkan ke list favorit. Apabila dari home kita ingin melihat list favorit, maka tinggal langsung mengklik tombol hati yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini akan ada favorit anime. Mungkin seperti itu alurnya. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi di sini strukturnya ada 3 bagian utama. Yang pertama ada app, yang kedua ada core, yang ketiga ada favorit. Nah, untuk app ini bagian utamanya bawaan saat buat project. Nah, terus yang core ini isinya adalah bagian data dan domain. Data ini untuk koneksi ke API di bagian sini. Di bagian remote-nya, yang lokal juga untuk koneksi ke lokal database untuk menyimpan anime favoritnya. Nah, terus yang kedua ada domain. Domain di sini untuk menghubungkan bagian data yang tadi terhubung dengan local storage atau dari remote ke bagian presentation atau ke bagian halamannya. Kurang lebih isinya untuk di core seperti itu. Nah, terus selanjutnya di bagian app, di sini kebagi lagi ke beberapa halaman, ada detail, ada home, search, sama utils. Untuk contohnya di sini ada halaman home. Home ini ada 3, ada fragment, terus ada adapter, dan view model. Lalu di sini di paling bawah ada favorit yang juga merupakan fitur dari project ini. Nah, di sini favorit dibuat dengan modul yang berbeda agar lebih mudah di maintenance. Nah, di favorit juga kurang lebih sih sama, ada adapter, fragment, dan view model. Dan tiap core tadi, core, favorit, dan app, tiap modul ada DI-nya. DI di sini untuk membantu injeksi sebuah objek ke kelas tertentu yang dibutuhkan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Reginald. Baik, saya akan menjelaskan kode untuk homepage-nya. Jadi pada home fragment ini adalah activity yang untuk menampung layout dari aplikasi dan lain-lainnya. Jadi pada home fragment ini ada 2 fungsi utama, yaitu untuk server dan UI. Pada UI ini untuk mengatur button-button yang ada di homepage seperti search dan favorite dan lainnya. Lalu ada juga untuk mengatur fitur refresh-nya. Jadi refresh-nya adalah caranya itu dengan ditarik ke bawah. Lalu ada juga fungsi dari adapter untuk bagian list dan lain-lainnya. Jadi saat diklik akan dibuka. Kemudian ada juga untuk error. Jadi untuk mengatur saat kita buka aplikasi tapi tidak ada koneksi internet, nanti ada tampilannya sendiri. Lalu ada on pause. Jadi saat di home, on pause, jadi saat kita di home, tapi kita pindah ke aplikasi lain. Lalu untuk on destroy view untuk mengatur saat kita keluar dari aplikasi. Kemudian untuk yang home view model, ini ada loading, jadi ini is loading untuk penanda aplikasinya sedang loading. Lalu ada juga list untuk menampung list dari anime-animenya. Lalu ada fungsi get anime top untuk mengambil data-data anime dari website My Anime List untuk ditampilkan di aplikasinya. Lalu untuk fragment home-nya ini untuk mengatur ukuran-ukuran dari aplikasinya. Jadi ada pada constraint layout untuk lebar dan tingginya diatur menjadi match parent. Lalu untuk recycler view-nya itu untuk menampung data yang akan digunakan di aplikasinya ini. Untuk datanya sendiri adalah detail-detail dari animenya seperti judul, tahun rilis, rating, skor, dan lainnya. Lalu ada shimmer frame layout itu untuk tampilan loadingnya. Jadi loadingnya bukan menampilkan bar atau persen, tapi seperti
bayangan. Lalu linear layout ini untuk list-list dari animenya ini yang setiap kotak-kotaknya itu. Jadi nanti ada gambarnya, posternya, lalu judulnya, lalu tahun rilis, jumlah episode, rating, skor, dan lainnya. Baik, akan dibuka. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Ada judulnya, ada posternya. Lalu di paling atas ada search dan favorit. Dan kita juga bisa mengklik setiap judul anime untuk melihat detail-detail animenya. Lalu untuk yang refresh, nah itu untuk refresh tinggal tarik ke bawah seperti itu. Lalu untuk detail animenya, nah setiap judulnya bisa diklik dan seperti ini detail animenya. Ya, ada karakter dan juga pemerannya. Baik. Baik lagi. Ya. Ya, seperti itu saja untuk batch-nya dan selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya akan menjelaskan coding detail dan favoritnya. Pertama, di desain layar detail seperti ini. Di atasnya seperti akan ada toolbar, lalu di bawahnya akan ada detail anime seperti rating, genre, sinopsis, dan lain-lainnya. Di bawahnya lagi akan ada daftar karakter serta pengisi suaranya. Lalu pada folder detail terdapat detail anime fragment. Detail anime fragment ini akan menentukan bagaimana desain XML yang sudah dibikin akan bekerja. Akan mengambil value data karakter serta jika anime tersebut terdapat dalam data favorit. Pertama, seperti ada observer di halaman home tadi. Aplikasi akan menampilkan jika layar sedang loading, error atau tidak seperti layar home tadi, dan juga akan mengubah gambar pada toolbar sesuai dengan value jika favorit atau tidak. Selanjutnya ada UI-nya, initiate UI. Aplikasi akan menampilkan toolbar dengan title nama animenya, sebuah tombol back, dan tombol favorit. Selanjutnya akan menampilkan data detail anime yang di kanan ini dari repositori anime yang sudah ada. Lalu ada detail anime view model. Di dalamnya dapat mengambil data karakter, memasukkan anime ke daftar favorit dengan insert anime, menghapus anime dari daftar favorit dengan delete anime, dan mengecek jika anime itu dalam daftar favorit atau tidak. Ya, terus selanjutnya akan ada layar favorit yang dapat dinavigasi melalui layar home. Pertama, desain ini sama seperti layar home, di mana akan ada recycler view-nya. Pada desain favorit, lalu ada toolbar-nya juga di atas. Lalu pada codingan favorit, view model ini codingannya sama seperti mirip dengan layar home, seperti di mana daftar favorit anime akan ditampilkan jika salah satu anime diketuk, maka akan menampilkan layar detail animenya seperti layar home. Di sini hanya membedakan di mana layar home akan mengambil anime top yang daftar anime top, sedangkan dalam halaman ini akan mengambil daftar anime favorit. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rahmat.
Untuk selanjutnya itu halaman search bagian. Untuk halaman search ini hanya terdiri yaitu tombol back dan kolom untuk pencarian. Untuk pencarian sendiri di sini di contohnya seperti Kaguya sama. Dan untuk pencarian ini ada beberapa tipe, contohnya Kaguya Hime no Monogatari. Dan di sini untuk pengambilan datanya itu berdasarkan nama. Lalu untuk segmen ini codingannya itu search. Untuk search sendiri ini hampir sama dari halaman segmen, yaitu ada variabelnya dan function. Lalu untuk jika terjadi kesalahan, contohnya kesalahan dalam pencarian nama berdasarkan judul, contohnya itu apa ketik asal ya, bagian pencarian prototype di bagian prototype. Nah, ini akan terjadi error atau tidak bisa menampilkan anime atau belum keluar anime tersebut. Untuk search sendiri itu ada tiga codingan, yaitu anime type, search anime segment, dan search anime view model. Untuk prototype coba ketik asal aja untuk nama pencarian di prototype itu. Nah, untuk XML-nya sendiri ini terdiri dari ID-nya itu button back, lalu untuk internalnya itu add search, ID RT anime, lalu untuk ukuran segaranya hampir sama persis dari halaman pertama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dari kelompok MAL, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.